Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 10 MIPA 3 ingin menjelaskan atau lebih mengenal lagi apa itu kalimat verbal. Saya Kakak Ramadhani dari kelas IPA 3. Saya Aprilia Cecilia Putri. Saya Anissa Rizkia Turahma. Pengertian verbal. Verbal merupakan sebuah kata yang menggambarkan proses, perbuatan, keadaan, ataupun kata kerja dari suatu kalimat yang terbentuk. Verbal atau kata kerja pada umumnya berfungsi sebagai predikat, dapat didahului oleh kata benda yang berfungsi sebagai subjek. Dapat diikuti kata benda yang berfungsi sebagai objek ataupun pelengkap. Dapat didahului oleh kata seperti sudah, sedang, dan dapat didahului oleh kata seperti silakan dan tolong. Verbal adalah kata yang menyatakan perbuatan atau tindakan, proses, dan keadaan yang bukan merupakan sifat. Kata kerja pada umumnya berfungsi sebagai predikat di dalam kalimat. Verbal adalah kelas kata yang biasanya berfungsi sebagai predikat dalam beberapa bahasa lain. Ciri-ciri verbal. 1. Verbal memiliki fungsi utama sebagai predikat atau sebagai inti predikat, walaupun dapat juga mempunyai fungsi lain. Contoh, pencuri itu lari. Mereka sedang belajar di kamar. Bom itu seharusnya tidak meledak. Orang asing itu tidak akan suka masakan Indonesia. Bagian yang dicetak miring adalah predikat, yaitu bagian yang menjadi pengikat bagian lain dari kalimat itu. Fungsi dari bagian yang dicetak miring di atas adalah sebagai inti predikat. 2. Verbal mengandung makna inheren perbuatan atau aksi, proses atau keadaan yang bukan sifat atau kualitas. 3. Verbal khususnya yang bermakna keadaan, tidak dapat diberi prefix ter, yang berarti paling. Misalnya, verba mati atau suka tidak dapat diubah menjadi termati atau tersuka. 4. Pada umumnya, verba tidak dapat bergabung dengan kata-kata yang menyatakan makna kesangatan. Tidak ada bentuk seperti agak belajar, sangat pergi, dan bekerja sekali, meskipun ada bentuk seperti sangat berbahaya, agak mengecewakan, dan mengharapkan sekali. Macam-macam verbal. 1. Verba ditransitif adalah verba yang kalimat aktif dapat diikuti oleh dua nomina, satu subjek, dan satu pelengkap. 2. Verba semitransitif adalah verba yang bisa diikuti oleh objek dan bisa juga tidak diikuti oleh objek. 3. Verba transitif adalah verba yang memerlukan nomina sebagai objek dalam kalimat aktif. Perlu diingat, objek tersebut dapat pula berfungsi sebagai subjek dalam kalimat pasif. 4. Verba intransitif merupakan suatu kata kerja yang tidak membutuhkan objek di dalam kalimatnya. Penentuan pola kalimat. 1. Penentuan pola kalimat ditransitif. Ayah membelikan Udin mobil. Subjeknya ayah, predikatnya membelikan, objeknya Udin, dan pelengkapnya mobil. 2. Penentuan pola kalimat semitransitif. Pola kalimat ini yaitu subjek, predikat, dan pelengkap. Contohnya, dia berkhianat untuk menjatuhkan kami. Subjeknya dia, predikatnya berkhianat, dan pelengkapnya yaitu untuk menjatuhkan kami. 2. Ade meronta kesakitan. Subjeknya Ade, predikat meronta, dan pelengkapnya yaitu kesakitan. 3. Ibu bertutur lembut. Subjeknya ibu, predikatnya bertutur, dan pelengkapnya lembut. Penentuan pola kalimat transitif. Pola kalimat ini terdiri dari dua pola, yaitu yang pertama terdiri dari subjek, predikat, dan objek. Contohnya adalah pemerintah mengumumkan kenaikan tarif listrik. Yang pola kedua yaitu subjek, predikat, objek, dan keterangan tempat. Contohnya, Hinda menyiram tanaman di taman depan rumah. 4. Penentuan pola kalimat intransitif. Pola kalimat ini juga terdiri dari dua pola, yaitu yang pertama terdiri dari subjek, predikat, dan keterangan. Contohnya yaitu 1. Nizar menangis terseduh-seduh. 2. Semua siswa belajar dari rumah selama pandemi. 3. Petugas kesehatan bekerja penuh perjuangan. Dan
Pola kalimat kedua yaitu terdiri dari subjek, predikat, objek, dan keterangan tempat. Contohnya, Menteri Kesehatan RI mengadakan kunjungan ke negara tetangga.